Pertemuan trilateral Menlu dan Panglima Militer Indonesia, Malaysia, Filipina yang digelar di Yogyakarta 5 Mei 2016 membuahkan 4 kesepakatan. Salah satunya adalah kesepakatan menggelar patroli bersama di perairan perbatasan ketiga negara. Pertemuan trilateral ini merupakan inisiatif pemerintah Indonesia. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk meningkatkan pengamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya pasca kasus penyanderaan ABK warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf. Akankah kesepakatan dari hasil pertemuan trilateral di Yogyakarta serta-merta efektif mengantisipasi ancaman terorisme dan perompakan di wilayah perairan perbatasan Indonesia, Malaysia, dan Filipina? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Mas Gihik, terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Dan pemirsa, Anda juga ikut berpartisipasi dalam perbincangan kami lewat menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, ada informasi sebentar, Mas. Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan 3 negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Istana Gedung Agung Yogyakarta. Ada 4 hal yang dibahas, terutama menyangkut masalah keamanan di area ketiga negara. Pertemuan diselenggarakan antara Menteri Luar Negeri dan Panglima Angkatan Bersenjata ketiga negara. Dari Indonesia hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Malaysia diwakili Menteri Luar Negeri Dato Sri Anifah Aman dan Panglima Angkatan Bersenjata Tan Sri Dato Sri Jenderal Zulkifli Maudzin. Sedangkan Filipina mengirim Menteri Luar Negeri Jose Rene de Almendras dan pejabat Panglima Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Glorioso Miranda. Pertemuan ini merupakan inisiatif Indonesia dengan latar belakang semakin meningkatnya tantangan keamanan yang mengkhawatirkan di perairan antara ketiga negara. Pertemuan ditutup dengan joint press statement yang disampaikan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pertama adalah kita sepakat untuk melakukan joint coordinated patrol. Yang kedua, kita sepakat untuk memberikan bantuan sesegera mungkin kalau kita melihat ada orang atau kapal dalam situasi distress dan memerlukan bantuan. Yang ketiga adalah kita sepakat untuk membentuk National Focal Point di antara 3 negara untuk memfasilitasi sharing information dan intelijen dalam waktu yang singkat dan juga koordinasi dalam menanggapi situasi emergensi. Jadi kita akan bentuk National Focal Point supaya kita bisa merespon secara lebih cepat. Dan yang keempat adalah kita sepakat untuk membuat hotline of communication di antara 3 negara, sekali lagi untuk mempercepat respon kita apabila terjadi situasi emergensi. Ada 4 kesepakatan awal yang dicapai dalam pertemuan kerjasama pengamanan perairan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kesepakatan ini dibangun sebagai respons maraknya perompakan bersenjata, kejahatan transnasional, dan terorisme di kawasan. Kesepakatan pertama yaitu kerjasama untuk patroli bersama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Detail untuk patroli bersama ini akan dibahas dalam pertemuan yang digelar Kementerian Luar Negeri RI. Kedua, mengenai tindakan yang akan dilakukan jika terjadi sesuatu di lapangan. Ketiga, mengenai tukar-menukar informasi secepatnya antara ketiga negara. Hal ini secara teknis akan dilakukan dengan membuka hotline antara Crisis Center Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Dan yang terakhir, menetapkan standar operasional prosedur yang jelas pada setiap tindakan bersama. Ya baik pemirsa, kita akan mulai perbincangan kita dengan Mas Hikmahanto Juwana. Pertemuan trilateral ini adalah inisiatornya dari Indonesia. Betul. Bagaimana Mas melihat langkah Indonesia di sini? Gini, pertama yang kita perlu pahami adalah ketika Indonesia menginisiasi pertemuan ini tanggal 5 Mei, sebenarnya diinisiasi ketika 10 sandera warga negara Indonesia itu belum dibebaskan.
karena ini penting. Kenapa saya katakan penting? Ternyata 10 warga negara Indonesia itu dibebaskan bukan karena operasi militer. Justru yang kita dengar adalah mereka yang menyandera, mereka menaruh respek kepada Indonesia untuk tidak menggunakan kekuatan militer, sehingga mereka mau membebaskan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat pertemuan trilateral, itu terlihat bahwa ada di situ unsur militer. Panglima tentara dari Malaysia, Filipina, dan Indonesia bertemu, dan ini yang kita khawatirkan akan memberikan citra yang tidak positif kepada para penyandera. Karena kita harus ingat, walaupun mungkin penyanderanya itu berbeda, masih ada 4 orang Indonesia yang disandera. Ya. Jadi menurut saya ini yang harus kita hati-hati. Ya. Yang kedua juga, jangan sampai seolah-olah pemerintah Indonesia itu akan mendukung tentara Filipina untuk melakukan tanda kutip penumpasan terhadap para pemberontak. Ya. Karena kalau misalnya saya dengar salah satu solusinya adalah Joint Coordinated Patrol. Ya. Jadi mereka melakukan patroli yang terkoordinasi antara ketiga negara ini. Seolah-olah sama seperti di Selat Malaka. Ya. Ini berbeda situasi sebenarnya. Kenapa? Pertama, di Selat Malaka tidak ada perang. Tetapi kalau misalnya kita lihat di Filipina Selatan, ini terjadi perang. Perang antara pemberontak dengan pemerintah yang sah. Pemberontak perlu amunisi, pemberontak perlu persenjataan dan lain sebagainya. Sehingga mereka harus mendapatkan uang. Dari mana uang itu didapat? Dari mereka menculik seseorang lalu minta uang tebusan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat di Selat Malaka, itu purely karena economic reason. Tidak ada kaitannya dengan uang yang digunakan untuk berperang dan lain sebagainya. Kedua yang perlu juga dipahami adalah kalau di Selat Malaka itu memang selat di mana 3 negara berbatasan, dan kemudian selat ini sangat penting bagi perdagangan antar negara. Artinya meskipun kapal-kapal ini berlayar tidak bertujuan ke Indonesia, ke ke Malaysia ataupun ke Singapura, mereka menggunakan ini karena seperti terusan Suez. Ya, mereka harus lewat sini. Kalau tidak, mereka harus berputar dan membayar mahal. Nah, di situ terjadi banyak perompakan. Nah, jadi di situ selain 3 negara yang melakukan pengawasan, juga dibantu oleh negara-negara yang punya kepentingan di situ. Nah, kalau di Filipina Selatan ini berbeda. Kalaupun ada jalur kapal, itu bukan jalur kapal yang digunakan oleh kayak terusan Suez itu. Bukan. Jadi tidak banyak yang melewati jalur tersebut. Kecuali kapal-kapal Indonesia yang bertujuan ke Filipina atau dari Malaysia ke Filipina atau sebaliknya, ya. Dan mereka sebenarnya memasuki kawasan yang dikuasai secara de facto dikuasai oleh pemberontak. Meskipun secara de jure itu adalah wilayah Filipina. Dan ini bukan di laut lepas, ya. Misalnya di zona ekonomi eksklusif gitu kan, di laut lepas. Di mana kita memang bisa melakukan kerjasama. Ini bukan kejadian-kejadian pembajakan yang saya tahu, itu kejadiannya adalah di wilayah Filipina. Oke, berarti sebetulnya ini adalah permasalahan Filipina. Permasalahan Filipina. Pertanyaan kita adalah apa yang dimaksud dengan Joint Coordinated Patrol itu? Apakah kemudian angkatan perang kita bisa masuk ke wilayah Filipina? Kalau menurut saya itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau misalnya demi alasan kemanusiaan, itu kan versi Indonesia. Versi rakyat Filipina belum tentu. Ini dianggap sebagai militer Filipina tidak bisa menegakkan panji-panji kedaulatan mereka di wilayah mereka. Dan ini akan berujung pada impeachment bagi presiden, siapapun presiden di Filipina. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena berdasarkan konstitusi Filipina, pasal 25 peraturan peralihan, di situ jelas disebutkan bahwa tidak boleh ada kegiatan militer asing di wilayah kedaulatan Filipina. Nah, ini kan harus dipikirkan. Belum lagi kalau misalnya katakanlah ini memang di mana TNI kita bisa masuk. Jangan sampai nanti kesannya bahwa pemerintah Indonesia bersama militernya itu mendukung Filipina. Harus dipahami bahwa kemarin kita berhasil, itu sekali lagi pendekatannya adalah pendekatan kultural, non militer, ya, sehingga bisa membebaskan
para sandera kita. Oke, dan dengan adanya pembahasan SOP yang akan dibahas di tingkat Panglima, artinya militer, ini nantinya apakah akan membahayakan bisa membahayakan 4 WNI yang masih ada di Filipina? Ya, bisa jadi seperti itu. Kalau dari para penyanderanya ini berpikir bahwa ini merupakan tindakan pemerintah Indonesia untuk mau mendukung pemerintah dan militer Filipina, maka ini yang harus hati-hati, ya. Dan pertanyaan kita adalah apakah memang TNI kita bisa masuk ke wilayah Filipina? Ini bukan Somalia. Kalau di Somalia, memang kita bisa masuk ke wilayah kedaulatan Somalia karena tidak ada pemerintahan yang efektif di sana. Tapi kalau di sini kan ada pemerintahan yang efektif, mereka punya rakyat mereka bisa marah. Kalau misalnya kedaulatan mereka dicederai oleh negara lain, sama seperti juga di Indonesia pasti kita akan dan marah. punya kebijakan bahwa militer asing itu tidak bisa masuk ke wilayah Filipina. Betul begitu. sekali. Nah, jika memang perompakan ini terjadinya di wilayah Filipina, untuk mengatasi itu best practice-nya seperti apa, Mas? Berarti kan patroli yang ada di wilayah yang zona ekonomi itu kan tidak efektif gitu, karena bukan di situ tempat kejadian perkaranya. Jadi ini solusinya seperti apa? Best practice-nya gimana? Kalau best practice-nya sih sebenarnya kalau pemerintahan dari negara setempat memang dia tidak punya kepentingan, dia akan memberikan kesempatan negara yang punya kepentingan, warga negaranya dan sebagainya untuk masuk, ya kan? Seperti kasus Boyla dulu di Thailand. Tapi ini masalahnya tidak bisa diterapkan best practice seperti itu. Kenapa? Karena di Filipina ada konstitusi yang melarang kekuatan militer asing untuk beroperasi di negara mereka. Jadi ini yang mau tidak mau seperti kemarin, akhirnya kita hanya bergantung pada pemerintah Filipina, tapi jangan lupa bahwa kemudian operasi-operasi non-militer itu kemudian dijalankan, ya, yang sampai kemudian bisa membebaskan 10 warga negara kita. Jadi ada militer, ada non-militer yang justru kita bisa masuk ke situ. Betul, yang non-militer ini justru kalau misalnya militer, menurut saya yang kita khawatirkan katakanlah bisa kalau salah terjemahkan oleh para pemberontak ini, seolah-olah Indonesia sudah tidak netral lagi, Indonesia sudah berpihak pada pemerintah Filipina dan militer Filipina. Karena perlu diingat, kalaupun militer Filipina melakukan operasi, itu bukan operasi pembebasan terhadap sandera, tapi operasi yang dilakukan dalam rangka penumpasan terhadap para pemberontak. Ya, jadi kemarin Abu Sayyaf. Artinya sebetulnya tidak ada kepedulian yang cukup besar dong terhadap para sandera yang berasal dari negara-negara lain. Betul, para sandera itu bisa jadi nomor 2, karena yang nomor 1 adalah penumpasan terhadap pemberontak. Nah, kedua, kalaupun ada katakanlah pembebasan terhadap sandera, tentu pemerintah Filipina akan berlaku fair. Tidak hanya warga negara Indonesia yang jadi prioritas, tapi juga warga negara Norwegia, Kanada, bahkan Filipina sendiri juga ada yang disandera, termasuk juga Malaysia. Nah, ini yang perlu dipahami gitu ya. Nah, tapi mungkin karena ini sudah direncanakan jauh-jauh hari dan ini harus dilaksanakan, ya akhirnya dilaksanakan juga. Tapi ya saya lihat dari kesepakatan itu ya mungkin ini maksimal yang bisa disepakati. Tetapi kalau kita bicara tentang pemberantasan terhadap penculikan dan ini menurut saya ini bukan juga. Kita akan bicara soal efektivitas dari kesepakatan dihasilkan oleh trilateral yang berlangsung di Jogja kemarin. Tapi setelah jeda berikut, Mas Gihih, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Hikmahanto Juwana. Nah, ada 4 kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan trilateral yang berlangsung di Jogja. Anda melihatnya ini akan efektif nggak? Mengingat sebetulnya Indonesia, Malaysia, dan Filipina sudah punya mekanisme keamanan laut gitu kan. Apa bedanya dengan kesepakatan yang baru dihasilkan ini? Ya, sebenarnya sih kalau ditanya efektif, menurut saya juga tidak efektif ya dalam rangka pemberantasan terhadap penculikan gitu ya. Karena sekali lagi di sana itu sedang ada perang. Ya, sedang ada perang, lalu kemudian pemberontaknya perlu anggaran, perlu duit. Dari mana duit itu didapat? Pertama itu. Yang kedua, sudah tahu suasana di sana perang. Kok ya ada kapal yang mau melewati di sana, ya kan? Bagaimana Malaysia, Indonesia mau memerangi masalah itu? Karena apa? Ini bukan istilahnya
transnational organized crime atau misalnya transnational crime gitu. Bukan. Ini adalah perang, gitu kan? Medan perang yang tidak seharusnya kapal-kapal sipil itu melewati. Jadi akan lebih efektif jika pemerintah kita mengimbau tidak melewati daerah sana, tersebut. Betul. Ini akan mengganggu perdagangan atau hubungan antar dua negara nggak? Menurut saya enggak. Memang biaya akan dikeluarkan lebih mahal, tapi itu kan yang harus dibayar oleh misalnya siapapun yang menggunakan jasa pengangkutan laut, gitu kan? Dan itu lebih baik ketimbang di medan perang kok malah dilewati. Ya, saya masih ingat tuh ketika di Ukraina kapal pesawat udara tapi ini Malaysia melewati wilayah yang sedang ada perang antara pemberontak dengan pemerintahan yang sah. Lalu kemudian ditembak. Iya kan? Itu sebenarnya ya bagaimana meminta pertanggungjawaban itu. Apalagi kita tahu bahwa seperti saya tadi katakan, memang ini pemerintah Filipina punya kedaulatan secara de jure, secara hukum, tapi secara kenyataan, secara de facto wilayah ini dikuasai oleh pemberontak. Sama aja ketika kita sedang perang kemerdekaan, ya kan? Itu tidak semua wilayah seluruh Indonesia ini dikuasai oleh Belanda. Ada juga wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para pemberontak, gitu kan? Pemberontak Indonesia yang ingin mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, jadi menurut saya itu yang harusnya dipahami. Oke, jadi kalau memang ini untuk menenangkan warga negara Indonesia atas peristiwa yang baru terjadi ini menurut Anda kalau yang itu kalau ya hanya efektif. untuk menenangkan ya, bisa. Sayangnya ini terjadi setelah sudah ada pembebasan. Tapi kan masih ada 4 lagi. Masih ada 4 lagi. Justru kalau misalnya menurut saya itu yang harus hati-hati di dalam menyampaikan pesan kepada dunia bahwa misalnya saja soal SOP antar panglima ini harus jelas nih. Jangan sampai nanti para penyandera itu mereka marah kepada tindakan Indonesia sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang dapat keselamatan dari para penyandera ini. Dan satu lagi catatan saya ya, yang saya dengar dari berita itu 10 yang disandera ini sebenarnya bukan tujuan utama dari pihak Jadi penyandera. Siapa sebetulnya sasaran dari katanya ada orang Filipina, orang kaya Filipina yang akan diculik lalu kemudian dimintakan uang tebusan. Tetapi karena ketika itu pengawalannya cukup ketat jadi sulit, lalu para penyandera ini pulang tanpa tangan kosong lah. Lalu lihat ada kapal Indonesia lalu kemudian diambil dan kemudian disandera begitu. Jadi ya. kebetulan kapal ini ada di saat yang salah begitu. Kapal ini ya. Dan tentu kalau misalnya kita bicara soal solusinya kan kok jadi solusinya harus kerjasama dan lain sebagainya. Menurut saya ya terlalu berlebihan begitu ya. Apalagi sekali lagi yang saya harus katakan kejadian ini di wilayah kedaulatan Filipina. Oke, tapi pesan politis untuk kawasan dan juga untuk dunia, apakah kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan trilateral ini nantinya akan bisa bergema dan kuat gitu? Ya, paling tidak menunjukkan bahwa komitmen 3 negara bahwa kita ingin menjaga wilayah-wilayah kita, begitu kan, dari hal-hal yang negatif gitu ya. Apalagi ASEAN Community ini selain ada AEC, ASEAN Economic Community, ada juga ASEAN Political and Security Community gitu ya. Dalam konteks seperti itu memang harus ada kerjasama antar negara bertiga ini. Tapi ya itu komitmen-komitmen yang mungkin pesan yang efektif untuk menunjukkan pada dunia bahwa kami melakukan satu tindakan loh, gitu ya. Kalau misalnya terjadi seperti ini, tapi kalau misalnya di level ground, di di bawah, bagaimana implementasi dan lain sebagainya, kalau menurut saya sih tidak efektif. Oke, sebetulnya Filipina sempat membuka diri untuk Indonesia ketika menyelesaikan konflik Moro ya. Indonesia bisa masuk ke dalamnya dan bisa bantu menyelesaikan permasalahan. Betul. Nah, dengan adanya kesepakatan ini, apakah mungkin Filipina juga membuka pintu untuk keterlibatan Indonesia, apalagi masih ada 4 WNI yang disandera di wilayah Filipina? Ya, kalau misalnya untuk secara damai, pemerintah Filipina nggak masalah, silahkan aja. Ya, karena kita tahu untuk yang 10 warga negara ini kan ada pihak-pihak di luar pemerintah yang melakukan pendekatan non-militer, pendekatan karena dulu pernah teman dan lain sebagainya. Lalu kita tahu bahwa kepalanya atau ketuanya ini punya pengaruh di bawah gitu ya. Lalu kemudian dinegosiasikan.
Menurut saya kalau misalnya hal seperti itu pemerintah Filipina nggak ada masalah, mereka akan membuka diri, asal jangan militer Indonesia ikut masuk di situ. Oke, baik, Pak Mas Gihih, kita sudah bersambung dengan TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak TB Hasanuddin, bagaimana Anda melihat 4 kesepakatan yang berhasil dicapai oleh pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia dalam pertemuan trilateral di Yogyakarta? Ya, jadi begini, saya akan fokus pada masalah kerjasama patroli bersama itu. Ya, saya kira bagus sekali karena dalam tahun ini saja lebih dari 12 kali ya itu terjadi perompakan di laut, khususnya ya para perompak itu modusnya ketika keluar dari perairan teritorial Malaysia masuk ke Filipina, di situ disergap. Dari Indonesia juga Brahma 12 itu kemarin ya sekian puluh nautical mile dari wilayah utara dari perbatasan laut Indonesia di Selat Sulawesi itu kemudian disergap dan sebagainya. Tinggal masalah teknis itu adalah seperti apa yang disebut dengan patroli bersama itu. Apakah secara bersamaan masing-masing itu di wilayah teritorinya melaksanakan patroli, Malaysia di Malaysia, Indonesia di wilayah Indonesia di segitiga tempat itu, dan Filipina di Filipina, atau bersamaan ya, atau sebagian dari 3 negara itu melakukan patroli di wilayah-wilayah rawan tersebut. Itu barangkali harus dijabarkan oleh para kepala staf angkatan laut masing-masing atau panglima angkatan laut masing-masing dengan segala kelebihan, kekurangan, untungnya kalau patroli bersama, kalau untungnya juga kalau patroli di wilayah sektor masing-masing. Misalnya selama ini Angkatan Laut Filipina hampir atau kurang atau lepas mengawasi wilayah selatannya. Dia lebih terkonsentrasi pada wilayah laut di utara yang notabene ada masalah sengketa. Itu mungkin dari saya kira-kira fokuskan kepada kegiatan yang real mengatasi perombakan di laut. Ya, soal kedaulatan, kita ketahui bahwa kelompok Abu Sayyaf ini kan ada di wilayah Filipina, wilayah kedaulatan mereka, dan Filipina sendiri memiliki kebijakan tidak mengizinkan militer asing masuk ke dalam negara mereka. Nah, apakah patroli bersama ini nantinya akan efektif untuk mencegah hal-hal seperti yang perompakan dan kejahatan transnasional itu terjadi kembali? Tergantung nanti teknik dan taktiknya. Nah, ketiga negara itu menjabarkannya itu harus dijabarkan oleh para komandan angkatan laut masing-masing. Seperti yang saya sampaikan tadi, apakah patroli bersama-sama di 3 wilayah zona rawan itu, ya, jadi ada zona rawan di wilayah Indonesia, zona rawan di wilayah Malaysia, atau zona rawan di wilayah Filipina, dipatroli oleh ketiga negara, atau masing-masing di wilayah masing-masing. Angkatan Laut Indonesia di wilayah perbatasan Indonesia dengan Filipina. Angkatan Laut Filipina berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia. Angkatan Laut Malaysia di Malaysia. Itu tergantung pada masalah itu satu, ya. Teknik dalam patroli. Yang kedua itu adalah jumlah kapal dan teknologi yang digunakan. Ya, kalau misalnya kapalnya cukup, teknologi yang digunakan lebih modern, dibantu oleh pengawasan udara, drone dan sebagainya, saya kira itu akan efektif. Tapi kalau itu tidak bisa ditempuh, yang namanya gerilya, yang namanya perompak, dia akan muncul ketika patroli sudah lewat. Jadi barangkali itu nanti harus dirumuskan. Pertama berdasarkan kebiasaan-kebiasaan perompakan. Lalu munculnya perompak dan jenisnya seperti apa. Begitu. Dari itu semua nanti akan dijabarkan dalam sebuah rencana operasi.
Ya, yang Itu ditakutkan, barangkali, ya Pak TB Hasanuddin, sebetulnya yang dikhawatirkan adalah masih ada 4 warga negara Indonesia yang masih disandera di wilayah Filipina. Dan kesepakatan ini, itu kan ada pendekatan militer. Jika ini disalah terjemahkan sebagai pendekatan militer, ini bisa membahayakan 4 warga negara Indonesia yang saat ini masih disandera. Sementara kita berhasil membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera bukan dengan pendekatan militer. Ya, saya kira begini, pendekatan militer itu kan terhadap 4 warga negara yang disandera. Kalau pendekatan militer ini adalah mencegah niat, begitu, ya. Saya kira agak berbeda sedikit ya di lapangan, begitu. Jadi kalau berbicara soal pembebasan, ya kita bebaskan saja, upaya-upaya itu dilaksanakan secara simultan. Dan kemudian upaya-upaya untuk melakukan patroli supaya tidak terjadi, saya kira ini diteruskan, ya. Karena kan suatu hal yang tidak mungkin kalau kita terus saja hanya mengurusi itu sementara kegiatan-kegiatan ekonomi kita dan sebagainya harus berjalan. Akan ada pengangkutan-pengangkutan jenis-jenis barang yang diperlukan untuk kepentingan 3 negara, kepentingan masyarakat, kepentingan ekonomi, dan itu harus diprotek. Ya, sementara yang di sana itu 4 orang juga diselesaikan. Saya kira ada cara-caranya lain, dan saya kira TNI sedang melakukan sebuah operasi khusus, ya, kemudian diharapkan 4 orang itu juga bisa diselesaikan dengan cara apapun, yang penting harus selamat. Ya, baik, kita ke Pak Hikmahanto terlebih dahulu. Pak, Anda sendiri melihat apa sih akar penyebab mengapa ada peningkatan penyanderaan, pembajakan di wilayah itu? Ya, saya nggak tahu persis ya, tapi kalau boleh saya menduga-duga, pertama adalah amunisi peralatan militer dari para pemberontak ini sudah habis. Ya, mereka perlu mengadakan lagi. Dan untuk itu mereka melakukan penyanderaan ini. Itu yang pertama. Dan perlu diingat, pemerintah Filipina selalu mengatakan, jangan dibayar para pemberontak atau penculik ini. Kenapa? Karena kalau misalnya itu dibayar, berarti sama saja Anda berhadapan dengan kami. Karena senjata-senjata itu ditujukan kepada pemerintah Filipina. Itu yang pertama. Hal yang kedua adalah mungkin saja ini alasan politis. Misalnya terhadap warga negara Kanada yang kemarin dieksekusi. Itu kalau kita lihat di YouTube ya, yang disiarkan oleh para penyandera, itu si tersandera ini diminta untuk berbicara seolah-olah berhadapan dengan pemerintah Kanada. Dan dia bilang gini, wahai pemerintahku, tolong sampaikan kepada pemerintah Filipina agar pemerintah Filipina tidak menyerang wilayah-wilayah tertentu di Filipina Selatan. Ya, ini kaitannya dengan para pemberontak itu. Tetapi kan pemerintah Filipina nggak mau tahu. Lalu kemudian dia menyerang sampai 18 yang tewas. Nah, akibatnya adalah si warga negara Kanada itu dieksekusi. Ya, itu yang kita harus jaga. Ya, jadi jangan kemudian kita menonjolkan nih aspek militernya terhadap orang-orang yang disandera itu. Karena kalau kita tonjolkan masalah itu, saya khawatir walaupun tujuan kita adalah menyelamatkan para sandera, begitu ya. Tetapi dari sisi pemberontak itu, mereka akan menganggap bahwa pemerintah Indonesia, militer Indonesia sudah ada di belakang pemerintah atau militer Filipina. Sehingga pendekatan-pendekatan yang sifatnya kultural, yang non kekerasan, itu tidak bisa jalan. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Nah, jadi memang ada alasan-alasan tertentu kenapa mungkin pada saat sekarang ada peningkatan terhadap penculikan dan lain sebagainya. Dan untuk diketahui bahwa penculikan itu tidak semata-mata dilakukan di wilayah perairan Filipina, tetapi juga di resort-resort. Ada warga negara Amerika Serikat ditangkap, diculik ketika mereka sedang berlibur di dekat wilayah sana. Lalu kemudian ada misionaris yang dari Italia, nah, mereka datang misalnya ke sana, lalu kemudian diculik oleh mereka. Nah, jadi ini bukan semata-mata masalah laut gitu. Padahal yang ini masalah perompak yang butuh uang. Betul. Perompak tapi juga ada motif politiknya, bukan perompak
murni masalah ekonomi, tapi ada masalah politiknya, yaitu mereka mau merdeka, separatis, mereka mau merdeka, mereka menguasai wilayah tersebut, sementara militer Filipina tidak menguasai di wilayah tersebut, gitu. Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan. Belum lagi kalau misalnya 3 negara kita bersepakat, ya. Pertanyaan kita, apakah kita menegasikan, meniadakan peran dari negara-negara yang warga negaranya sedang disandera? Ada dari Norwegia, ada dari Filipina sendiri ya, bahkan dari Kanada dan lain sebagainya. Ini kan mereka juga mau berperan di situ. Tapi kalau misalnya cuma 3 negara ini, lalu mereka bilang, lalu kami nggak dikasih peran atau gimana ini? Kan gitu. Itu yang seharusnya kita memikirkan. Tapi ya, kalau misalnya dalam konteks menenangkan publik Indonesia, kalau dalam konteks memberi pesan memberikan politis kepada dunia internasional gitu ya, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai tindakan-tindakan ini justru akan membahayakan keselamatan dari 4 sandera warga negara Indonesia dan juga warga negara lainnya itu. Jadi harus sangat berhati-hati ya pemerintah Indonesia. Terutama nanti SOP yang katakanlah akan dibuat oleh Panglima. Ya kan? Jangan sampai nanti justru kita diseret-seret untuk masuk dalam kancah peperangan antara pemerintah Filipina dengan para pemberontak ini. Itu yang kita tidak kendaki. Baik. Mas Gihik, saya kembali harus jeda sejenak. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa. Saya kembali menyapa Pak TB Hasanuddin. Pak, tadi dijelaskan akar permasalahan apa yang sebetulnya terjadi di Filipina Selatan ini, karena memang ada kelompok separatis, itu permasalahan yang dilihat oleh Prof. Hikmahanto Juwana di sini. Anda sepakat dengan hal itu? Iya, apa yang disampaikan oleh beliau itu ada benarnya juga. Dalam kunjungan terakhir kami ke sana, ke Mindanao, sekarang itu praktis di wilayah Mindanao tidak dikuasai oleh pasukan angkatan bersenjata Filipina. Yang pertama, karena memang ada MOU ketika MNLF itu menyatakan itu daerah otonomi. Tetapi ternyata dalam kenyataannya kami berkunjung ke gubernuran Missouri, Pak Missouri itu ya sudah tidak ada. Di situ secara eksis itu di sana pemerintahan di sana tidak ada. Kemudian kekuatannya sudah berubah menjadi bukan Moro Nasional lagi, tapi Moro Islamic Liberation Front. Nah, kemudian pecah-pecah lagi menjadi salah satunya adalah Pak Abu Sayyaf ini. Nah, di wilayah selatan, seperti kita ketahui, wilayah geografi Filipina itu kan hutan basah. Kemudian dan dari pulau-pulau sangat kecil, yang satu sama lain itu ya sulit ditempuh. Dan kemudian zonanya sehingga pasukan-pasukan yang tersebar itu diserahkan kehidupannya, makannya, minumnya, pelurunya atau amunisinya, senjata ya cari sendiri. Salah satu di antara cara untuk mencari itu ya dengan melakukan penyergapan atau katakanlah ya seperti yang dilakukan oleh mereka pada pelaut-pelaut kapal-kapal kita itu ya, sehingga solusinya itu saya sepakat untuk menyelesaikan masalah yang 4 itu ya harus ada pendekatan sosial, pendekatan budaya dan lain sebagainya ya. Kalau menggunakan kekuatan militer Filipina saja sulit untuk menembus ya. Tahun kemarin saja untuk menembus wilayah Zulu itu 2 batalion marinir nggak bisa tembus, dibantu konon oleh angkatan atau marinir Amerika. Ya, dalam patroli kemarin saja kan 18 orang gugur. Artinya ada titik-titik kuat di wilayah itu yang tidak bisa ditembus. Nah, kalau pendekatan militer kita juga bukan berarti TNI kita tidak mampu. Saya yakin mampu. Tetapi kan pertama harus izin dari Filipina, yang kedua berapa ya pasukan kita yang dikerahkan di sana. Akhirnya kita terlibat dalam sebuah pertempuran yang mungkin bukan atau katakanlah itu menjadi urusannya negara Filipina, sehingga
sehingga kita sepakat untuk menyarankan dengan adanya patroli itu tidak terlalu masuk ke dalam ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Abu Sayyaf Ya, Pak atau TB pemerintah Hasanuddin. lain. Ya. Ini salah satu langkah lanjutan dari 4 kesepakatan yang sudah dicapai adalah adanya pembahasan SOP antara 3 panglima militer dari Filipina, Malaysia, dan juga Indonesia. Nah, apakah Anda punya masukan terkait SOP yang sedang digodok hingga akhir bulan ini? Karena menurut Anda sendiri pendekatan yang terbaik adalah pendekatan sosial, pendekatan budaya. Ada masukan, Ya. Pak TB Hasanuddin? Jadi kalau untuk menyelesaikan masalah yang 4 orang WNI yang di sana, saya kira jangan terlalu melakukan pendekatan militer. Tapi untuk menyelesaikan wilayah-wilayah di perbatasan, maaf bukan perbatasan, tapi wilayah teritorial laut, sebaiknya memang ada sebuah bentuk patroli yang ada nilai tambah politisnya, ya, karena begini. Negara yang mengklaim bahwa itu adalah wilayah lautnya, maka dia punya tanggung jawab 2. 1 keamanan, 2 keselamatan. Nah, itu hukum laut saya kira. Ini Prof. Sikmahanto saya kira udah lebih paham lah ya. Ya, itu ya kita harus ada pasukan di sana untuk melindungi setiap warga negara manapun yang lewat di situ. Hanya barangkali jangan terlalu show off sehingga memancing kemarahan yang masih menyekap 4 WNI kita. Kalau perlu dalam SOP itu menurut hemat saya adalah lebih baik mengawal kapal-kapal yang akan pulang pergi. Jadi dari sana dikawal, masuk ke wilayah kita juga dikawal oleh kita. Gitu, tidak melakukan misalnya manuver di wilayah laut. Ya, mungkin baik. itu saran saya. Ya, Pak TB Hasanuddin, masukannya bagus sekali. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan pencerahannya di Prime Time Talk kali ini. Terima kasih banyak, selamat malam. Dan pemirsa, kita memberi kesempatan untuk penelpon. Kita bergabung dengan Ibu Lita dari Manado. Selamat malam, Ibu Lita. Selamat Ya, malam. silakan Ibu. Halo? Ya, Ibu silakan, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Ya, menurut saya untuk permasalahan ini mungkin cara yang paling utamanya untuk mungkin di keamanannya mungkin harus ditingkatkan lagi ya. Karena negara kita kan mengklaim kalau misalnya daerah itu adalah daerah kita gitu kan ya. Jadi kita sangat mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjaga masyarakat kita yang berada di daerah itu, karena jadi saya sangat setuju sekali yang dibilang oleh Bapak Hasanuddin tadi bahwa ada keselamatan dan keamanan gitu. Keamanannya kita harus menjaga di daerah itu harus memang benar-benar aman untuk masyarakat di situ, dan keselamatan bagi masyarakat yang berada di situ. Jadi masyarakat di situ tidak akan merasa aman di tempat itu. Ya, baik Ibu Lita, terima kasih banyak atas masukannya. Pak Mas Gihik, ini concern dari warga Manado yang kebetulan tidak jauh dari wilayah ini. Apa yang bisa Anda sampaikan sebagai closing statement dari pembahasan tentang hal ini? Yang pasti gini, kalau kita bicara keselamatan dan keamanan itu pasti, tapi masalahnya keselamatan dan keamanan itu dalam konteks negara dalam keadaan damai, negara tidak dalam keadaan perang. Kalau dalam keadaan perang, tadi sudah juga disampaikan bahwa bisa saja militer dari suatu negara itu tidak menguasai wilayah tersebut. Sehingga apa? Keselamatan dan keamanan itu tidak bisa dijadikan jaminan. Oleh karena itu, karena situasi perang ini, sebaiknya kapal-kapal Indonesia yang innocent katakanlah ya, dia tidak punya intensi apa-apa, netral dan lain sebagainya, itu menghindar dari wilayah ini. Jangan sampai nanti orang mengatakan sudah tahu di situ wilayah konflik, kok maunya masuk ke situ. Ya, kalau misalnya ada penyanderaan dan lain sebagainya ya salah sendiri kan gitu. Nah, ini yang saya sangat menghimbau, justru kerjasama ini harusnya ditujukan pada mengidentifikasi poin-poin mana saja yang berbahaya untuk dilewati oleh kapal-kapal Indonesia, kapal Malaysia, dan sebaliknya dari Filipina ke Indonesia atau Malaysia. Lalu kemudian dipikirkan jalan
jalur-jalur laut yang mungkin akan lebih memakan biaya, ya, tetapi lebih aman gitu ya. Dan ini bisa menyelamatkan uang yang katakanlah yang tidak perlu, katakanlah untuk upaya bernegosiasi dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi salah satu yang mengatakan bahwa kita harus punya focal point di antara tiga negara ini dan satu suara dan lain sebagainya. Itu pentingnya mungkin adalah mengidentifikasi tempat-tempat yang harus dihindarkan. Tapi sekali lagi saya berpendapat jangan kemudian operasi militer dalam konteks seperti ini didahulukan, karena ini bukan negara dalam situasi yang damai, ya, seperti dalam kasus Woyla atau misalnya di Somalia gitu. Ini berbeda sekali situasinya, dan ini yang perlu dipahami oleh semua pihak. Oke, ini satu lagi, kita masih punya waktu karena SOP masih digodok, sementara masih ada 4 WNI yang saat ini masih ada di wilayah Filipina. Meskipun kabar terakhir kondisinya dalam keadaan baik, tapi tentu kita ingin agar 4 orang ini segera kembali ke Indonesia. Nah, sambil menunggu, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya, pemerintah tentu mengevaluasi apa yang sudah dilakukan pada waktu pembebasan 10 sandera. Lalu kemudian apa yang sudah dilakukan itu mungkin bisa direplikasi untuk diberlakukan untuk yang 4 ini. Meskipun yang saya dengar bahwa Presiden juga sudah menyampaikan penyanderanya ini berbeda. Nah, tetapi kan penyandera-penyandera ini tadi seperti kita dengar dari Pak Hasanuddin itu beroperasi masing-masing karena mereka butuh uang untuk makan dan lain sebagainya. Tapi kan at the end of the day pastilah dia punya induknya. Nah, yang harus kita dekati adalah induk itu. Induk itulah yang mudah-mudahan bisa didekati, induk itulah yang akan berbicara kepada para penyandera ini, ya, dan kita bisa selesaikan. Ya, tentu kita juga harus berempati dengan Filipina. Jangan sampai pemerintah Republik Indonesia membayar apapun tebusan, karena kita tidak mau bahwa pemberontak itu dibayar oleh katakanlah ya sampai pemerintah negara Republik Indonesia untuk apa? Melawan pemerintahnya yang merupakan sahabat dari Indonesia. Ini kan sudah nggak tepat nih kalau seperti itu. Oleh karena itu saya selalu katakan kepada pemerintah, tolong tegaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak pernah melakukan bayar-membayar. Ya, jadi jangan sampai juga ada tokoh-tokoh tertentu yang mengatakan wah pasti itu dibayar dan lain sebagainya. Itu seolah-olah kita tidak berempati terhadap pemerintah Filipina. Oke, baik Mas Gihik, terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya pada malam hari ini. Terima kasih.